Bapak sendiri. Sudah saya bilang, ini semua cuma soal bersenang-senang. Jangan menumbuhkan apapun dalam perasaan. Ngomong cinta, memang ada cinta di dunia ini. Jangan munafik, hei para lelaki. Jangan suka menaruh iba, alih-alih ingin menyalurkan ereksi kalian kepada setiap perempuan. Kiranya laki-laki lebih kuat dari perempuan. Yang benar saja. Siap lupa matikan. Susah ada komunikasi. Jika kesepahaman tidak pernah bisa ditampung, dan jika perbedaan tidak pernah bisa dihormati, selesai. Untuk apa membicarakan hal yang tidak bisa dilihat oleh mata dan diotak-atik oleh otak? Rasa yang dirasakan saja, tetapi sesudah itu tidak perlu dirasa-rasakan. Bukankah rasa itu juga dalam sekejap sudah menjadi masa lalu? Itulah sebabnya saya memilih mengambil jurusan matematika. Membicarakan hal yang tidak kasat mata itu membuang-buang energi. Reiki, pengobatan alternatif, tenaga dalam, Shi, omong kosong. Bahkan dunia pun dibangun dari benda-benda. Apakah 5 dikali 5 bisa diselesaikan dengan perasaan? Naif benar. Sastra pengobatan. Sastra pengobatan. Sastra itu teks, penyakit, itu keadaan fisik. Di mana ketemunya sastra sebagai obat? Kertas bertulisan diusap-usap digoreng, begitu. Yang pasti-pasti sajalah hidup ini. Persoalan hidup boleh berat, tapi nalar tetaplah harus hidup. Jangan eskapis lah. Macam orang frustasi ekonomi, larinya mencari ratu adil saja. Adililah dirimu sendiri sejak dari pikiran. Jangan menyalahkan keadaan sosial. Larinya ke klinik juga. Dasar otak dungu. Sudahlah, tidak usah mengajari saya. Jika kemutlakan itu memang ada, dan saya percaya itu. Ini cuma soal-soal yang menggelikan dalam hidup ini. Soal-soal yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang berpenyakit kanker setelah bertahun-tahun menempuh kemoterapi dan gagal bisa disembuhkan dengan hanya dibacakan selembar karya sastra? Jangan menggelikan hati saya. Jangan menggelikan hati saya. Sebenarnya saya tidak ingin menganggap hal ini sebagai persoalan. Ya, saya tidak ingin menganggap hal ini sebagai persoalan. Tapi semakin lama, penyangkalan atas batas nalar itu justru membuat saya penasaran. Ketika seorang teman dekat yang kena penyakit
dengan metode sastra pengobatan yang paling dasar. Lama-lama saya bisa gila memikirkan hal ini. Kalau saya mau membuktikan, bukankah saya harus sakit dulu? Lalu alasan apa yang bisa membuat saya membuktikan sastra pengobatan itu? Mungkin seperti yang dituduhkan oleh banyak orang dan juga keluarga saya sendiri, bahwa saya adalah manusia yang tidak mengenal cinta. Ya, tidak mengenal cinta itu sudah cukup untuk menistakan saya sebagai orang sakit. Ya. Tantangan. Ya, tantangan. Tantangan itulah yang kemudian menarik minat saya. Seorang penyair dengan jemawannya mengibarkan bendera sastra sebagai media pengobatan. Sungguh jargon yang menggelikan. Mungkin penyair itu terinspirasi oleh para penyairnya dulu yang lebih dulu mengibarkan bendera sastra sebagai mantra, sastra sebagai pusat pendidikan karakter manusia, sastra sebagai penyembuh, sastra sebagai cabang humaniora. Ya, saya tertarik untuk membuktikan karena penyair itu dengan sombongnya telah mengibarkan bendera sastra penyembuh. Saya memancingnya dengan cara membuat sayembara. Macam cerita dongeng saja. Seorang putri membuat sayembara untuk penyembuhan penyakitnya. Tapi memang begitu kenyataannya. Ya, memang begitu kenyataannya. Suatu hari saya membuat pengumuman. Iya, saya membuat pengumuman yang saya sebarkan lewat media sosial, online maupun offline. Saya tulis di situ bahwa seorang putri yang sudah lama menderita penyakit aneh, yaitu tidak bisa lagi merasakan cinta. Iya, tidak bisa lagi merasakan cinta. Putri ini membutuhkan dukun, penyembuh, atau apapun itu yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa menyembuhkannya, ia akan mempersembahkan dirinya sebagai seorang istri dan siap untuk melayani dengan sepenuh hati. Sungguh cerita dongeng yang menggairahkan. Dengan dahsyat berita itu dengan cepat menyebar. Apa sih yang sekarang tidak menyebar dengan cepat? Dalam 10 menit saja 251 orang membacanya. Nah, seperti yang sudah saya perkirakan, kesatria itu kesatria. Baiklah, kita sebut saja Brahmana penyair.
Brahmana penyair sok suci. Brahmana penyair ini menunjukkan dirinya sebagai orang yang dibutuhkan dalam pengumuman itu. Sungguh sesuatu yang membanggakan, menyaksikan jejari kita berhasil menjerat burung yang sedang terbang. Brahmana penyair itu menawarkan dirinya. Tetapi tetap saja ia berkilah dari kesombongannya bahwa ia ingin menjalani tawaran ini oleh karena dua hal. Satu, oleh karena ingin menolong sang putri yang dimaksudkan dalam pengumuman itu. Dua, ia ingin memberikan jodoh terbaik buat anaknya. Buset. Jadi berapa rupanya usia Brahmana penyair ini? Berjualan jasa juga ia rupanya. Setelah saya tengok Facebooknya, ternyata Brahmana penyair ini berusia 70 tahun. Menikah dengan kakek dong. Tiba pada hari yang kami sepakati. Bertemulah kami dalam suatu ruang private. Laki-laki Brahmana itu adalah seorang tua dengan rambut perak dan jenggot yang serabutan. Saya akui, cahaya matanya tidak bisa disebut bahwa ia 70. Iya, saya akui itu. 70. Atau oke lah 70, tapi sungguh memang ada daya yang hidup dari sana. Ya, daya yang hidup dari sana. Entah dari sorot matanya, entah dari keseluruhan penampilannya, entah dari irama bicaranya. Ku akui, ia adalah lelaki yang beda. Saya akui, di situ saya tergetar. Di sebuah bangunan berdinding gebyong beratap. Ya, berdinding gebyong beratap. Pada pertemuan itulah laki-laki Brahmana itu menyatakan bahwa untuk mengenal cinta, orang harus mengalami beberapa syarat. Syarat pertama adalah ketelanjangan. Berfilsafat dia. Orang harus menjadi dufa dengan fitrahnya sebagai manusia. Istilahnya, seseorang harus miskin di hadapan semesta. Terserah kau, penyair. Aku hanya ingin memujimu. Kedua, tidak boleh membantah. Sebab ilmu hanya bisa berada karena dia laku. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwati Dio adalah ilmu laku. Pengetahuan tidak harus selalu hanya diketahui dan dipahamkan oleh akal. Pengetahuan itu harus ditempuh, bukan sekedar paham dan tahu, melainkan dihayati sebagai laku. Ya, dihayati sebagai laku.
sampai ya, sampai pada saat menguraikan konsep, iya, sampai pada saat ia menguraikan konsep keilmuannya. Aneh, saya sungguh bergetar. Yang ia katakan itu benar. Otak saya tidak bisa. Otak saya tidak bisa melawan kuasa getaran yang muncul dalam diri saya. Saya tergetar, bahkan bergetar. Begitu panjang dan lebar laki-laki Brahmana penyair itu memaparkan konsep keilmuannya. Dan pada saat itulah saya tahu otak saya terbelenggu. Saya tidak mampu melakukan perlawanan apapun. Ya, saya tidak mampu melakukan perlawanan apapun. Iya, pada malam itu saya seperti hilang akal. Saya mengapung di antara mega-mega dalam buaya syair-syair yang saya tidak mengerti apa isinya. Saya tidak mengerti apa isinya, tetapi itu meninabobokan saya. Ya, itu meninabobokan saya. Saya mengapung, saya melayang, saya terbang demi semesta yang ada. Saya sungguh mengutuk kehebatan para penyair yang melolos tulang belulang otot dan kekuatan wanita. Sungguh makhluk, laknatlah mereka. Didongengkan pula, ya, didongengkan pula rembulan kuasa alam, keindahan yang tak terperi, inci demi inci, intisari tubuh manusia yang dikatakannya sebagai Tantrayana. Saya sungguh tidak bisa berkutik. Dipraktekkannya kemudian kepada saya tentang keindahan, kesatuan, kehidupan melalui Kama Sutra. Oh, matematika, logika, logaritma, aljabar, akal, naluri sehat. Kemanakah kalian pergi? Tahukah kalian bahwa aku adalah Sukeisi yang mengunggulkan akal sehat, terkulai tak berdaya di bawah telapak kaki laki-laki Brahmana penyair itu. Tak berdaya. Laki-laki Brahmana penyair itu bernama Visrafa. Oh, berdua kami urang samudra, naik turun gunung, menjadi saksi keindahan alam. Ya, kami berdua berlayar memasuki jantung bumi
keindahan yang sejati kepada orang lain, meski itu putra sendiri. Maka kami berlayar ke negeri lupa, dan segala sesuatu menjadi milik diri. Saudara-saudara, berhentilah sombong seperti saya jika tidak ingin terjungkir oleh kenyataan yang hampir selalu tak terduga. Konsep itu bersifat kepala. Hidup tak bisa diwakili oleh satu jurus. Tetapi sesudah peristiwa terwedarnya Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwanting Diyu, saya pun mengerti bahwa manusia bukanlah nilai itu sendiri. Ya, manusia bukanlah nilai itu sendiri. Mempercayai apa yang diucapkan oleh mulut dan mempertemukan ke dalam laku mungkin akan hanya membuat kita frustasi. Manusia itu berbeda dengan nilai. Nilai bisa saja sempurna, tapi manusia tidak. Maka janganlah percaya kepada siapapun kecuali kepada sang laku. Ya, jangan percaya kepada siapapun kecuali kepada sang laku. Kesombongan intelektual itu rapuh. Kasus ini semakin membuktikan bahwa kontol, intelektualisasi, dan moral adalah ramuan paradoks. Ya, ramuan paradoks, ancaman kedudukan bagi seseorang. Jika sastra Jendra Hayuningrat Pangruwanting Diyu bisa dikelola secara berbudaya, maka manusia akan menjadi pemenang atas dirinya. Dimuliakan sesamanya. Hal itu semakin membuktikan bahwa seks adalah agresi purba yang tak bisa disembunyikan. Ia hanya bisa diolah. Kalau disembunyikan, seperti perilaku terhadap si yang salah, dia akan jebol. Ya, dia akan jebol dan menunjukkan dirinya yang sesungguhnya. Pada saat itu, orang semasyhur apapun, moralis, intelektual, atau apapun itu, mereka akan kembali menjadi manusia di zaman purba, di zaman perburuan.